Mu'allif rahimahullah ta'ala Imam Muwaffaquddin Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala. Masih kita dalam kelanjutan dari pembahasan najis ya. Wa suqul maitah. Itu ya. Itu ya. Wa suqul maitah. Saya lupa buku tadi. Wa suqul maitah wa sya'ruha. Kalau buku ada pembatasnya, saya lupa. Wa suqul maitah wa sya'ruha tahir. Masya Allah. Suf, bulunya dari al-maitah. Wa sya'ruha, rambutnya. Rambutnya sama ini, bulu dan rambut. Tahir, suci. Artinya apa? Tidak najis. Maitah kan najis. Maitah apa? Najis. Tapi supnya, bulunya dan rambutnya dari maitah, kata belum tahir. Ini madhab. Salah satu madhab dari Hanabilah. Memang diperselisihkan dari maitah itu. Kan kalau maitahnya haram dan najis, apakah bulunya, tanduknya, hal-hal yang bersambung dengannya di luar daripada dagingnya, apakah juga najis? Kata penulis itu adalah suci. Iya, suci. Ini madhab dari madhab Hanabilah. Juga ini yang dikatakan oleh orang Hanafiyah, demikian juga orang Malikiyah. Sama ini. Orang Hanafiyah dan orang Malikiyah. Cuman hanya saja dalam madhab mereka, dia persyaratkan harus yang dipotong, bukan dicabut. Harus ya, yang ini, yang tohir ini yang dipotong. Maksudnya dipotong di luar kulitnya, bukan yang dicabut. Kalau dicabut najis. Kenapa? Karena ada ikut bagian dalamnya. Paham ini? Paham syaratnya mereka. Jadi syarat dia bilang suci yang dipotong. Jelas madhabnya? Diperhatikan. Jadi bukan mutlak. Iya. Bukan mutlak. Ini kata mereka. Tapi kemudian madhab yang lain, ya, terkait dengan hukum bulunya ini, ya, itu dari diantara mereka ada yang mengatakan juga dari sisi yang kedua dari mereka katakan najis. Mereka katakan apa? Najis. Iya. Apakah usulnya? Tahu usulnya kan? Akarnya yang ada dalam daging. Atau apa? Yang di luarnya, yang terpisah dengannya. Yang mati. Yang tidak hidup. Tidak sakit hewan itu kalau dipotong. Itu kata mereka. Itu najis. Ya, najis. Tapi yang yang mengatakan najis, dia suci kalau dicuci. Ada di antara ulama yang mengatakan najis itu suci kalau dicuci. Jadi itu tadi yang dicabut, ada daging yang keluar bersamanya. Kalau dicuci hilang itu, jadi suci juga. Jadi sebenarnya kalau kita melihat apa mereka bicarakan itu, apa mereka bicarakan adalah yang di akarnya. Makanya sebenarnya pada hakikatnya ini masalah bercabang dari sesuatu yang ada pada hewan tapi tidak hidup. Itu sebenarnya. Yang ada pada hewan tapi apa? Tidak hidup. Sebenarnya apa? Rambutnya, kukunya, itu kan tidak hidup itu. Apakah ketika dia mati itu najis atau tidak? Itu pembicaraannya. Ini akar masalahnya ini. Ada yang mengatakan najis walaupun tidak hidup. Tidak bersambung dengan apa? Hewannya. Ciri yang tidak hidup ketika masih dia hidup. Kalau dipotong sakit enggak? Hewannya. Paham? Itu cirinya.
Kalau tidak sakit berarti ini mati, berpisah dengan hewannya. Kalau sakit berarti hidup. Jelas ini? Nanti mereka bicarakan sampai dia setelah mati. Kalau jadi bangkai, ini yang berpisah, yang tidak hidup ini tadi, najis atau tidak? Najis atau tidak? Masalah ini para ulama berdalil dengan zahir ayat. Ada yang berdalil langsung dengan zahir ayat. Apa zahir ayat? Ayat yang mana? Ketika Allah menyebutkan hal-hal yang najis. Hal-hal yang najis. Di antara yang disebutkan apa? Maitah. Maitah ini mencakup semuanya. Iya kan? Semuanya. Dari bulunya sampai dagingnya, tulangnya, semuanya. Tapi ulama yang lain, enggak. Kan ada dari kulit yang boleh dimanfaatkan. Kulitnya saja yang jelas. Bersambung dengan apa? Daging yang hidup. Sebagaimana sebentar kita akan bahas masalah apa? Al-jild, jildul maitah. Kulit bangkai. Sebentar. Iya. Artinya begini, kulitnya saja boleh dimanfaatkan ketika dibak. Berdasarkan pendapat yang kuat, ketika sudah disamak. Maka demikian pula apa? Bulunya, apalagi bulunya yang sudah jelas-jelas apa? Tidak hidup, tidak bersambung dengan bangkainya. Jelas ini? Nah, dengan dikiaskan seperti itu, diisyaratkan berarti bulunya lebih-lebih boleh. Walaupun tidak disamak. Karena disebut disamak itu hanya apa? Kulitnya. Itu pendapat yang paling mirip, yang paling dekat. Dia mengatakan apa? Tidak najis. Jelas ini? Maka nanti berarti kalau ada yang bertanya terkait dengan ini tanduk rusa. Kan banyak orang jual. Kan rusa itu kan kalau tanduknya sudah tinggi, dia patahkan sendiri. Iya. Bahkan kalau ada yang mati, dia tidak hancur tanduknya. Apa hukumnya ini? Najis atau tidak? Kalau madhab Hanabila, najis. Dia apa? Madhab Hanabila dalam madhab mereka suci. Suci. Madhab lain katanya enggak. Enggak, kan ini masuk maitah. Masuk maitah. Tapi bisa dibantah dengan yang tadi. Itu pun sebentar kita akan lihat perselisihannya di kulit. Nanti bercabang di situ. Kayak kalau kulitnya saja bisa, berarti di luar daripada kulit, dari bulu dan semisalnya, boleh. Mimbabi aula maksudnya. Mimbabi aula. Ini namanya mafhum al-muwafaqah nanti. Mafhum al-muwafaqah. Tahu mafhum muwafaqah? Banyak dipakai dalam pendalilan. Seperti dikatakan la ta'kulu amwalal yatam. Jangan kalian memakan harta anak yatim. Bagaimana kalau dibakar? Nah, saya tidak makan tapi bakar. Saya tidak makan tapi saya tenggelamkan ke lautan. Apa hukumnya itu? Diadalikan, diharamkan apa? Makan. Ya, makan saja tidak boleh. Kan dimanfaatkan. Apalagi kalau dibakar. Ini namanya mafhum muwafaqah min babi aula. Paham? Sama dengan ayat terkait dengan kedua orang tua. Fala taqul lahuma uffin. Jangan katakan kepada keduanya Bagaimana kalau dipukul? Kan cuma dibilang jangan katakan langsung aja dipukul. Mana ini? Ini min babi aula. Dibilang saja tidak boleh, apalagi pukul. Paham? Ini namanya dalam istilah usul fikih mafhum apa? Muwafaqah. Yaitu apa yang mafhum sesuai dengan mantuk. Sama dengan yang diucapkan dalam nas. Iya. Kulitnya bisa. Maka lebih utama lagi apa? Bulunya bisa. Jelas ini ya? Ini sebenarnya pembahasan yang mereka bahas hingga bercabang sampai ke sini. Bercabang sampai ke sini. Ya zahir madhab Hanabilah ya akan sucinya itu yang benarnya sebagaimana sebentar zahir dari madhab terkait dengan kulit suci dengan dibak. Ya, sekarang kita masuk. Wa kullu jildin, ini yang saya maksud tadi. Wa kullu jildi maitatin dubiqa aw lam yudbaq fahuwa najis. Setiap kulit bangkai disamak atau tidak disamak, maka dia najis.
Disamak atau tidak disamak, maka dia apa? Najis. Ini yang masyhur dalam madhab Hanabila, riwayat mereka, bahwa kulit tidak bisa dimanfaatkan sama sekali. Kulit maitah tidak boleh dimanfaatkan sama sekali. Kenapa? Kan dia apa? Najis. Kita telah dibak, samak, ubah bentuknya, tadi kulit menjadi ikat pinggang. Tetap apa? Nah, najis. Kalau dari bangkai. Kalau dari bangkai. Jelas ya? Tapi kalau kulitnya diambil seperti kemarin kurban, banyak pembeli kulit. Diambil dari situ. Najis atau tidak? Tidak, kan itu dipot, disembeli. Ini maitah, bangkai. Iya. Kata Hanabila, najis. Ini yang masyhur dalam riwayat madhab. Dan ini juga salah satu riwayat dari Imam Malik. Dalil mereka, dalil pokok, bahkan ini satu-satunya dalil mereka adalah hadis Abdullah ibn Ukaim yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, demikian pula Abu Daud, At-Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala hadisnya. Walaupun sebagian para ulama membicarakan ini sanad hadis karena dia muttarib, goncang sanad. Yaitu dikatakan, tapi Syekh Albani sahihkan. Syekh Albani sahihkan dalam Sahih Sunan Abu Daud. Dalam Sahih Sunan Abu Daud. Iya. Yaitu katanya, kataba ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla wafatihi bisyahrin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menulis kepada kami sebelum beliau wafat, sebulan sebelum beliau wafat. Artinya, kenapa isyarat seperti itu? Artinya ini yang paling terakhir dari perkara kulit itu, bangkai. Itulah faedah. Sebulan sebelum beliau wafat. Berarti apa yang dilakukan sebelumnya, itu tidak dihapus dengan ini hukum. Paham ya? Katanya, apa itu tulisannya? Alla tantafi'u minal maitah bi'ihabin wala asobin. Bahwasanya tidak boleh kalian mengambil manfaat dengan maitah, apakah dengan ihab, kulitnya, atau dengan asobnya, tulangnya, tanduknya, dan semisalnya. Iya. Ini riwayat, dan itu dalilnya. Sementara riwayat kedua dalam madhab Hanabilah, dan ini yang dipegang juga oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, serta Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, itu kalau antum lihat ini adalah pendapat mayoritas. Pendapat mayoritas ulama madhab. Bahwa jidul maitah, kulit bangkai, itu suci. Tidak najis lagi kalau telah didibak, telah disamak, menjadi ikat pinggang dan semisalnya. Itu tidak najis lagi. Ini tidak najis lagi. Apa dalilnya? Banyak. Di antaranya hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, yaitu dikatakan oleh Ibn Abbas, tusaddiqa ala maulatin li Maimunah, disedekahkan kepada maulanya Maimunah, bisyatin, seekor kambing, famatat, kambing itu pun mati, tidak sempat dipotong. Famarra biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat pada kambing yang mati. Ada juga dalam hadis lain, mereka yajurun, mereka menyeretnya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi lihat, tapi di sini dikatakan Rasulullah lewat. Faqala, maka beliau bilang, halla akhadtum ihabaha fadabaktumuhu fantafa'tum bihi. Tidakkah kalian ambil kulitnya sehingga kalian mendibaknya, menyamaknya, kemudian kalian mengambil manfaat dengannya? Faqalu, mereka bilang, inna maitah, ini kan bangkai. Ini kan bangkai.
Faqala, apa kata Nabi? Innama haruma akluha. Sungguh tiada lain yang haram adalah memakannya. Dari maita itu haram dimakan. Tapi kalau dimanfaatkan dengan yang lain tidak dimakan, maka itu halal. Tidak najis. Tidak najis. Iya. Demikian pula mereka berdalil. Juga dengan dalil yang lain. Iya. Oh, tadi itu hadis Ibn Abbas lain ya. Kalau itu ini, kalau yang saya sebutkan tadi itu hadis riwayat Bukhari bahkan. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Iya. Dari Ibn Abbas. Juga ada dari hadis Ibn Abbas riwayat Imam Muslim. Riwayat Imam Muslim rahimallahu taala. Idza dubiqa, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dubiqal ihab faqad tahur. Kalau ihab kulit maita itu didibag, maka sungguh dia telah suci, tidak najis. Tidak najis. Dengan dua dalil ini, maka mayoritas ulama mengatakan kulit maita kalau didibag suci. Ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dipilih oleh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala. Dipilih oleh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala. Adapun hadis yang tadi yang pertama, banyak macam jawaban para ulama. Di antara mereka mengatakan hadis dhaif, kan mutharib. Tapi tadi saya sudah katakan di awal, ini hadis disahihkan oleh siapa? Syekh Albani. Paham? Hadis sahih, anggaplah sahih. Kalau jawaban ada yang mengatakan dhaif. Paham kan? Ada yang mengatakan sahih, kita terima sahih. Syekh Albani sahihkan. Maka ini kan bertentangan hadisnya. Kalau bertentangan apa harus kita lakukan dalam ilmu usul? Tahap pertama dijamak, dikompromikan. Tidak bisa dijamak baru setelahnya. Bagaimana cara komprominya? Sangat gampang sekali. Karena penyebutan lafaz hadis memang dipahami. Hadis pertama apa dia bilang? Allah tantafi'u minal maita bi'ihabin. Jangan kalian mengambil manfaat dengan ihab, kulit maitah. Hadis kedua apa dia bilang? Allah akhadtum ihabah fadabaktumuha. Tidakkah kalian ambil kulitnya? Berarti kata ihab. Ihab ini adalah istilah untuk kulit yang belum disamak. Paham? Makanya dibilang tadi, tidak boleh kalian mengambil manfaat dengan ihabnya, kulitnya. Di hadis kedua bilang apa? Tidakkah kalian mengambil manfaat dengan ihabnya, kemudian kalian samak. Paham gak ini? Berarti ihab adalah bahasa untuk apa? Kulit yang belum disamak. Kan itu ditabir oleh Nabi. Paham komprominya? Berarti ihab ketemu di sini. Sama-sama ditabir dengan ihab. Sudah. Memang kulit najis. Tidak boleh. Tapi setelah disamak jadi suci. Paham? Didukung oleh hadis. Lebih jelas lagi hadis Ibn Abbas riwayat Bukhari. Apa lafadznya? Idza dubiqal ihab. Kalau ihab telah disamak, lihat. Ihab telah disamak, berarti ihab itu kulit yang belum disamak. Faqad tahur. Maka kalau disamak telah suci. Berarti hadis pertama, hadis Abdullah bin Uqaib, jangan kalian mengambil manfaat dengan ihab sebelum disamak. Tapi kalau sudah disamak, kita amalkan hadis siapa? Ibn Abbas, kan dia telah suci. Ini kompromi sangat bagus. Kalau ala fardi sihatiha, kalau kita terima akan apa? Sohinya. Kalau doib kan selesai. Tidak ada pertentangan antara hadis sohi dan doib. Jelas kan? Ya kalau sohi, begitulah jawabannya. Jelas kan? Iya? Gitu jawaban. Itu jawaban yang paling indah dari para ulama. Karena beramal dengan dua hadis. Di jama ini adalah itu yang lebih utama. Karena dia beramal dengan dua hadis. Tahu beramal dengan dua hadis? Pertama, kita tidak pakai kalau tidak disamak. Setelah disamak, kita pakai karena hadis kedua. Berarti beramal dengan berapa hadis? Dua hadis. Ini secara singkat terkait dengan apa yang mereka katakan. Kemudian kata beliau rahimallahu taala, wa kadzalika idhamuha. Demikian pula tulang-tulangnya.
yaitu najis. Kan atof ke yang barusan tadi. Kulitnya. Maka demikian pula tulang-tulangnya. Iya. Ini juga dikatakan tulang-tulangnya ini yang adalah masyhur dalam madhab. Dan dia merupakan madhab Imam Malik dan Imam Syafi'i satu riwayat. Ini madhab Imam Malik dan Imam Syafi'i. Mereka berdalil memang dengan dalil umum. Karena tulangnya di dalam. Paham? Di dalam. Masuk dalam maitah. Dalil dengan ayat yang umum. Hurrimat alaikumul maitah. Diharamkan atas kalian apa? Bangkai. Kalau kulit kan tadi. Tapi dalam riwayat juga dalam madhab Imam Ahmad suci. Tulangnya maitah. Ini pendapat yang dipegang oleh Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Bahkan ini yang aslinya dia dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tatkala beliau katakan dalam kitab beliau Al-Ikhtiyarat, yaitu pilihan fikih Ibnu Taimiyah, bahwa qarnul maitah wa admiha wa dhabriha, ya, tanduk maitah, tulangnya dan kukunya, wa ma huwa min jinsihi, dan apa yang sejenis dengannya, kal hafir wa nahwiha, seperti kukunya semisalnya, itu beliau bilang apa? Tahir. Qalahu ghairu wahid minal ulama. Ini suci. Ini suci. Iya. Ini dikatakan oleh banyak daripada ulama. Iya. Kenapa bisa ini suci? Paham kan? Kembali ke tadi. Yang haram apa? Dimakan. Kalau tulang kita mau makan kan? Tanduk. Kembali ke tadi. Innama, hadis siapa tadi? Ibn Abbas. Yang kambing tadi. Iya. Innama haruma. Apa lafaznya? Innama haruma akluha. Yang haram apa? Makan. Tanduk ini dimakan atau tidak? Hah? Tidak. Iya, tidak ada orang makan tanduk. Orang kalau ambil tanduk untuk apa? Ya untuk gantung baju kalau orang-orang kampung. Iya kan? Iya, cari tanduk, ya nanti dipasang di tembok, gantung baju, gantung songko nasional seperti ini. Paham tuh, paham ini? Itu yang haram makannya. Ini isyarat dari Nabi. Ini isyarat dari siapa? Dari Nabi kita Muhammad SAW. Haram makannya. Artinya kalau kita mengambilnya dan tidak dimakan, itu tidak apa-apa. Suci. Suci. Bedakan suci. Nah haram lawannya halal. Suci lawannya apa? Najis. Paham gak ini? Paham gak ini? Tidak semua yang haram najis. Tapi sudah pasti kalau dia najis, haram. Saya ulangi. Tidak semua yang haram najis. Tapi kalau dia najis, pasti apa? Haram. Jelas ini? Seperti apa? Tidak semua yang haram najis. Hah? Minuman keras. Khamar. Berdasarkan pendapat mayoritas para ulama, khamar tidak najis. Tapi apa hukumnya? Hukumnya. Meminumnya. Haram. Sama ini. Kan haram dimakan. Tapi barangnya apa? Suci, tidak najis. Ini perlu diperhatikan. Tidak semua yang haram itu najis. Jelas ini? Sama dengan mereka berbicara tentang anjing. Anjing kalau dimakan, tidak ada perselisihan. Dia haram. Paham ini? Cuma najis atau tidak badannya. Bukan berbicara makannya, tapi badannya ini. Najis atau tidak. Jelas ini? Iya kan? Ini pembicaraan. Perlu diperhatikan. Masya Allah. Iya. Ini maka yang benar dari sini adalah apa yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah. Apa yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah? Karena lafaz ayat keumumannya tidak bisa dipakai di situ. Wa hurrimat alaikumul maitah. Karena takdirnya akluha, memakannya. Adapun kita mengambil manfaat dengan lain, paham kan? Tidak memakannya, maka itu apa? Boleh, suci. Jelas ini ya? Ini yang benarnya, itu yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah. Walaupun siapa yang mau keluar dari perselisihan, jangan dia pakai. Banyak dijual di pasar gantungan baju. Paham teman? Untuk keluar dari apa?
Untuk keluar dari hilaf. Daripada kita ragu, ini Imam Syafi'i yang bilang. Kan begitu? Daripada kita ragu, maka kita tidak pakai. Itu namanya untuk aman. Al-ahwat. Yang paling hati-hati. Yang paling apa? Hati-hati. Seperti itu. Kemudian kata beliau rahimallahu ta'ala, kullu maita najisah illal adami. Setiap bangkai najis kecuali bangkainya Adam. Semua bangkai yang mati najis kecuali siapa? Adam. Ini satu yang dikecualikan. Pertama, masih ada sebentar. Satu bangkai yang tidak najis, Adam. Yang lainnya najis. Ini zahir madhab. Dan zahir dari madhab Syafi'i. Dan memang yang sahih dari salah satu pendapat Malikiyah. Ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Terkait dengan Adam. Tidak najis maitanya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, walaqad karramna bani Adam. Kami telah muliakan bani Adam. Di antara pemuliaannya dia suci dalam keadaan hidup dan matinya. Demikian pula kata Nabi SAW, innal mu'min la yanjus. Mu'min tidak najis. Di dunia ataupun di alam akhiratnya. Maksudnya ketika dia hidup ataupun ketika dia mati. Bahkan dalam Sahih Bukhari berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, al-muslim la yanjusu hayyan wala mayyita. Seorang muslim tidak najis dalam keadaan dia hidup dan dalam keadaan dia telah meninggal. Ini jelas sekali. Dan ini yang benarnya tentunya dipilih oleh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala. Walaupun dalam satu riwayat dari Imam Ahmad dia katakan najis. Najis. Apa dalilnya? Keumuman ayat tentang maitah. Bang, kan Adam juga termasuk apa? Maitah, keumuman ayat. Tapi berdalil dengan keumuman ayat itu tidak bisa. Karena telah dikhususkan dengan hadis. Bang, kita beramal dengan nas khusus itu lebih utama daripada apa? Beramal dengan nas umum. Jelas ini ya? Dari sisi usul seperti itu. Wajib beramal dengan dalil umum kalau tidak ada yang mengkhususkannya. Tapi kalau sudah ada yang mengkhususkannya, wajib berpindah dari umum ke khusus. Jelas ya? Ini nanti insya Allah kalau antum belajar usul, misalnya yang belum belajar, itu akan lebih paham ini. Kenapa kita pilih pendapat itu? Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, wa hayawanul ma, yang dikecualikan yang kedua. Yang dikecualikan yang kedua, yang tidak najis maitanya, hewan air. Apakah asin ataupun apa? Tawar. Hewan air. Apakah ini umum hewan air atau khusus? Dia bilang alladzi la ya'ishu illa fihi. Lanjut dulu karena dia qaid, yang tidak hidup kecuali di dalamnya. Yang tidak hidup kecuali apa? Di dalam air. Ini maksudnya yang halal. Yang tidak najis bangkainya halal dimakan. Liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahar. Karena berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan air laut. Huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Dia suci. Ya, airnya halal bangkainya. Kalau halal bangkainya berarti suci, tidak najis. Perkataan penulis itu ada sesuatu di dalamnya. Ada sesuatu apa? Di dalamnya. Pertama, berarti kalau dia hidup. Kalau dia hidup di air, tapi bisa juga hidup di darat. Paham ini? Berarti itu tidak masuk. Itu najis dan itu haram. Seperti apa misalnya? Mereka contohkan dibda, kodok. Dia kan hidup di air, hidup juga di mana? Di darat, bisa. Demikian pula mereka contohkan, apa yang mereka contohkan? Salhapa. Salhapa itu kura-kura. Kura-kura kan, dia di air, keluar juga dari air, bisa. Iya nggak Mubar? Banyak kura-kura kampungmu. Kura-kura Mubar kalau mati, menurut madhab ini, tidak boleh makan. Tidak boleh dimakan.
Ini menurut apa? Madhab. Demikian pula hal-hal yang lain. Iya. Hal-hal yang lain seperti anjing laut. Anjing laut kan. Dia di air, dia juga apa? Keluar dia. Dia juga apa? Keluar. Anjing laut. Iya. Kalau buaya, bukan karena dia keluarnya. Mereka haramkan karena zinat. Memangsa dengan taringnya. Iya. Ada dalilnya. Kullu dzinabin minas siba. Oh haram. Setiap yang memiliki taring memangsa dengan taringnya haram. Tidak boleh dimakan. Itu kata mereka yang dikecualikan. Jadi kalau disimpulkan dalam pembahasan madhab, ketika dia isyaratkan bahwa yang tidak hidup kecuali dalam air, yang tidak hidup kecuali dalam air, berarti yang hidup di dua alam juga sama katanya. Memang disepakati semua yang hidup di dalam air tidak keluar darinya, itu disepakati halal. Yang mereka perselisihkan yang bisa dua. Dan itu yang pertama. Yang kedua yang mereka perselisihkan bagaimana kalau ada hewan air, tapi memangsa dengan taringnya. Dua perkara yang mereka perselisihkan dalam madhab. Iya. Kalau Hanabilah mengatakan seperti yang bertaring itu haram. Berdalil dengan umum hadis. Cuman dibantah oleh mayoritas. Itu kan hadis umum. Dikhususkan dengan hadis yang tadi terkait dengan Nabi ketika ditanya tentang apa? Al-bahar. Apa kata beliau? Al-hillu maitatu. Halal bangkainya. Bertaring atau tidak bertaring. Itu kan kata kullu dzinabin minas siba. Setiap bertaring itu kan umum untuk hewan darat dan hewan air. Paham dalil umum? Dikecualikan hewan air. Walaupun bertaring dia halal. Paham pendalilannya? Paham kata mereka? Jadi dikhususkan. Dan itu yang benarnya. Karena sudah dikhususkan. Karena sudah dikhususkan. Ada demikian pula yang kedua. Yang tadi. Bisa hidup di dua. Para ulama memang perselisihan ketat kalau di situ. Kalau tadi ada dalilnya. Yang ini masalah besar. Perselisihan lebih daripada yang tadi. Kalau tadi ada dalil umum, kemudian dikhususkan. Umum, darat, air, kemudian dikhususkan dengan air, tidak ada masalah. Yang paling pertengahannya, mungkin paling hati-hatinya, mereka yang mengatakan, lihat dari kebanyakan hidupnya di mana. Lihat kebanyakan hidupnya, dia bertahan di mana. Dipahami nih? Kalau kebanyakan hidupnya di air, dinamakan hewan air. Ini berhukum dengan babil ghalib. Kita lihat dari apa? Kebanyakan keadaannya. Misalnya kura-kura mubar di Pulau Muna sana. Banyak hidupnya di mana? Air. Berarti boleh disantap. Iya kan? Kan dia keluar ke darat kapan? Sekali-sekali dia munculkan hidungnya ke atas kalau di air. Kan begitu? Iya kan? Kemudian dia keluar juga di darat kapan? Siapa mubar? Tidak tahu antum? Saat dia apa? Bertelur saja. Berarti dia sedikit. Paham kan? Sama dengan pembahasan sekarang dibda, kodok. Ini kodok kebanyakannya di mana? Oh masa? Nah, ada kodok putih-putih itu yang bentuknya agak bulat sedikit. Memang dia kebanyakan di darat, tidak boleh dimakan. Iya kan? Kebanyakan apa? Di darat. Tapi ada kodok yang lebih panjang kaki belakangnya itu. Kalau panjang kaki belakangnya itu untuk berenangnya itu. Berarti dia kebanyakan di mana? Di air. Itu halal. Iya. Paham kan? Itu apa? Halal. Jadi tergantung jenis kodoknya. Dia yang banyak di air atau banyak di darat. Jadi ada kodok begitu. Saya juga lihat begitu. Oh ternyata memang kodok. Ada saya lihat di rumah. Di WC saya terus tinggal. Ternyata saya lihat. Oh dia memang kodoknya beda kaki belakangnya. Pendek. Perutnya lebih besar. Itu kodok darat. Ternyata dia hidup di WC berapa pekan masih hidup saja. Iya, tidak ada airnya, cuman disentuh oleh air kalau saya mandi. Iya, tapi hidup. Iya. Ada kodok sawah yang ada anunya itu di sawah. Iya, yang panjang kaki belakangnya. Dia kalau dikasih di luar lama mati.
Karena kebanyakan keadaannya dia harus ada apa? Air. Kodok sawah namanya. Paham kan? Kodok sawah. Halal dimakan. Iya. Boleh dicoba itu. Iya. Jelas ya? Jadi itu yang paling pertengahannya. Pembicaraan terkait dengan hewan yang ada dalam dua alam. Yang ada di dua alam ini. Lihat, kebanyakannya di mana? Banyak di darat, berarti tidak. Banyak di air, berarti itu hukumnya. Karena hukumnya itu diikutkan yang golibnya. Kebanyakan keadaannya. Kebanyakan keadaan. Ini yang paling pertengahan. Terkait dengan pembicaraan yang itu. Iya. Kemudian kata beliau rahimallahu ta'ala. Iya. Waswahi al-qaulul awal. Yang benar pendapat pertama. Apa maksudnya ini? Hah? Pendapat pertama apa maksudnya? Hah? Antum ada? Hah? Tidak ada. Ini cetakan. Kalau cetakan di syarah antum ada? Ada. Kayaknya dibawa naik ke atas. Iya, tidak ada di matanya. Kan di atas tidak ada yang sahih kan? Kan beliau bawakan langsung yang sahih dalam madhab. Nah, itu sebenarnya pembahasan yang dibawa terkait dengan khilaf tadi. Wasohi al-qaulul awal yang ada sebelumnya Abu Ahmad. Yang paling bawah. Itu naik ke atas. Jadi hapus itu. Itu bukan dari matan. Itu bukan dari matan. Yang punya syarah itu dihapus. Karena di atas tidak pernah sohikan. Karena di matan dia hanya bawakan apa? Pendapat. Langsung satu pendapat dari madhab. Jelas ya? Ketika ini itu Abu Ahmad. Jadi dihapus. Jadi langsung. Wala wamala. Yang ketiga yang dikecualikan. Bangkai, maita yang suci, tidak najis. Tadi yang pertama Adam. Yang kedua siapa? Hewan air. Yang ketiga. Mala nafsalahu sa'ilah. Yang tidak ada nafsa yang mengalir. Maksudnya darah yang mengalir. Hewan-hewan yang tidak punya darah. Ketika kita pukul, tidak ada darahnya. Paham gak ini? Seperti apa ini? Lalat, apa lagi? Nyamuk. Bukan nyamuk dalam sini ya. Kalau dalam sini pukul subuh banyak darahnya. Paham kan? Yang sebelum dia gigit. Paham gak ini? Sebelum dia melakukan apa? Pengobatan terhadap santri. Sunti maksudnya. Waktu saat dia keluar dari luar, mau masuk ke dalam, itu kalau kita tepuk, tidak ada nafsanya, tidak ada darahnya. Itu hukumnya apa? Tidak najis. Iya. Bangkai semua yang tidak berdarah, tidak najis. Hal yang dimakan atau haram, itu hal lain. Ini kan pembicaraannya najis atau suci. Paham? Kalau masalah dimakannya al-hasyarat secara umum mayoritas ulama mengatakan haram dimakan. Hasyarat. Haram dimakan. Walaupun ada juga mengatakan halal. Karena keumuman hadis. Dihalalkan bagiku dua bangkai. Di antara tersebut kan apa? Al-jarad. Belalang. Kenapa belalang? Tidak berdarah. Ya, yang tidak berdarah juga sama. Paham gak? Paham maitanya? Iya, yang tidak berdarah. Jelas kan? Ini pembicaraan kita bukan halal haram dimakan, tapi apa? Najis atau suci. Beliau katakan semua yang tidak punya nafsu sa'ilah, yang tidak punya darah yang mengalir, maka tohir suci. Iya, tapi beliau ingatkan, ada dalilnya yang tidak suci itu, ya, ada terkait dengan lalat kalau masuk di air, itu kan Nabi suruh apa? Inggimas. Disuruh celupkan. Kalau dia najis, tidak mungkin disuruh celupkan. Paham kan? Iya. Kalau ada yang mengatakan, itu kan disuruh celupkan masih hidup. Kalau dicelup, dia mati kasihan. Paham kan? Tadi asalnya dia hidup di atas air kan? Dan kita disuruh celup. Karena kita celup, dia jadinya apa? Mati. Sudah berarti mati di air. Kan begitu? Jelas kan? Seperti itu. Tidak ada singgung seperti itu. Karena hal itu hal yang biasa. Sudah dimaklumi. Tapi kata beliau, idza lam yakun mutawallidan minan najasat. Kalau dia tidak terlahirkan dari najis.
Artinya kalau lalatnya dari najis, itu najis. Karena hasil najis, najis. Paham gak ini? Hah? Paham? Misalnya ada bangkai, datang lalat besar, telur. Keluarkan banyak, telur. Akhirnya dari situ besar sampai jadi apa? Lalat. Apa hukum lalatnya? Paham gak ini? Najis. Paham Mubat? Karena dia terlahirkan di mana? Di najis. Demikian pula para ulama mencontohkan, misalnya lalatnya keluar dari ulatnya keluar dari mana? Dari buah. Kalau dari buah, dari yang halal, kan begitu, suci, tidak najis. Tidak najis. Mereka bilang keluar dari bak WC. Iya, keluar dari apa? Kampungan kuningannya. Paham gak ini? Apa hukumnya ini? Ini kan besar di mana? Besar di najis. Hukumnya apa? Najis. Halal dimakan atau tidak? Para ulama membicarakan tentang jalalah. Jalalah itu hewan yang makan di najis-najis. Seperti bebek makannya di comberan. Misalnya. Iya kan? Ini apa hukum dimakan? Kan begitu? Ya, ini nanti diproses di bab at-imah. Mereka katakan kalau dikarantina dulu selama beberapa hari, sudah boleh dimakan. Artinya keluar semua hal-hal yang najis. Dikasih sekolah dulu. Paham? Itu akan datang nanti di bab at-imah insyaAllah. Yang jelas pembicaraan kita sekarang bukan halal haram, tapi najis atau suci. Kata beliau, kalau mutawallid dari najis, maka hukumnya najis, tidak suci. Walaupun dia tidak walaupun dia tidak ada darahnya. Jelas ya? Dengan ini selesai pembahasan bab najis. Selesai. InsyaAllah setelah itu kita masuk dalam bab qada'il hajah. InsyaAllah kita ambil besok.